Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDS Second Session Closing. Dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 8063 5979 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa perhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Lianto Sudarso, pemirsa, selaku investment spesialis Mega Capital Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Lianto, apa kabar Pak? Selamat sore, baik Mas David. Terima kasih Pak Lianto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Lianto, kita review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini Pak Lianto. Di penutupan sesi kedua Pak, tertekan cukup dalam ini, minus di atas 1% dan level 5 ribuan kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda pergerakan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, menurut saya apa yang terjadi pada IHSG ini ya, sebenarnya memang kita ketahui bahwa sentimen dari pasar global sejak The Fed mengatakan bahwa tidak ada lagi stimulus tambahan untuk ekonominya, walaupun mereka mengatakan bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga yang rendah dalam waktu yang panjang. Nah, ini membuat pasar jadi ternormalisasi, begitu. Nah, itu satu kalau kita lihat dari global. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari global, mungkin yang perlu investor ketahui adalah kita ini sudah counting down untuk menuju presidential election untuk Amerika. Nah, di sini kita lihat bahwa Joe Biden sebagai lawan Trump sudah mengungguli secara popularitas. Nah, yang menarik lagi, Joe Biden itu sebenarnya ingin membuat nantinya corporate tax itu naik lagi. Nah, ini pastinya membuat saham-saham emiten yang ada di bursa Amerika ini lebih tertekan. Nah, itu untuk dari regionalnya. Kalau dari sisi domestik, memang kita lihat bahwa Indonesia ini banyak melakukan aksi wait and see ya, investornya. Terutama mereka ingin melihat apakah PSBB jilid kedua, terutama untuk DKI Jakarta ini berhasil untuk menekan jumlah angka virus corona, itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita lihat daya beli masyarakat ini belum picking up, ya, belum picking up, dan ini memberikan satu kekhawatiran kepada investor bahwa sebenarnya nanti di kuartal 3 ini kita mau tidak mau harus mengakui kita akan masuk ke resesi. Nah, jadi sebenarnya memang kalau bisa disimpulkan ini kondisi pasar sedang tidak ada seperti steroid dalam jangka pendeknya begitu. Kalau dulu kan selalu ada stimulus tambahan steroid jangka pendek gitu ya, yang bisa membuat pasar ini terus naik gitu. Nah, tapi sekarang semua udah normalisasi, so Bank Sentral juga ingin melihat ekonomi tumbuh dengan sendirinya setelah suku bunga itu turun, begitu. Baik, tapi yang menarik adalah dari beberapa sektor yang tertekan, Pak Lianto, komoditas CPO, beberapa sahamnya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun tidak semua, Pak, ada beberapa saham yang menguat di tengah penguatan harga CPO. Begitu juga dengan properti. Beberapa sahamnya juga hari ini di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan juga menguat cukup signifikan. Dan lagi-lagi ini meskipun tidak berlaku untuk semua begitu. Bagaimana Anda melihat dari komoditas terlebih dahulu, Pak Lianto? Oke, kalau saya melihat dari komoditas, otomatis ini sangat closely related sama China ya. Ya, kalau memang kita ketahui bahwa China ini kan adalah salah satu negara yang tanda kutip bebas resesi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, di mana kita masih struggling gitu. Dan jadi otomatis dengan sektor-sektor seperti CPO ya atau bahkan tambang ya ini juga terbantu. Karena China ada di sana dan China dengan demand-nya dari China ini bisa menjaga harga dari komoditas tersebut. Nah, sedangkan untuk sektor properti memang ini terkerek oleh sentimen dari pemerintah sendiri yang memang berencana untuk membebaskan tax ya, tax untuk properti. Nanti di sini pastinya membuat harga properti ini semakin kompetitif gitu. Nah,
Tapi sekali lagi di kondisi seperti COVID seperti ini, sebenarnya memang pemerintah ini mencoba berbagai cara bagaimana supaya masyarakatnya itu spending. Ya, jadi sebenarnya kita itu jatuh ke resesi atau tidak tergantung juga dari masyarakatnya. Dengan stimulus-stimulus seperti ini, kalau memang masyarakatnya masih lebih banyak nyimpan uang di bank, yang terlihat dari DPK di bank ini bertumbuh sangat pesat, nah ini bisa menimbulkan resesi karena pertumbuhan DPK ini tidak bisa disalurkan oleh bank ke sektor real lainnya karena yaitu banyak orang yang tidak mau spending. Ya. Begitu. Bagaimana Anda melihat look-nya untuk properti dan CPO ini, Pak? Apakah ini hanya penguatan sementara saja di tengah minimnya sentimen dari domestik, Pak Alianto? Ya, kalau saya mungkin melihat dari CPO mungkin lebih sustainable ya. Karena kita tahu bahwa daya tarik CPO ini salah satunya dari China dan juga dari India, di mana biasanya menjelang akhir tahun itu demand-nya akan naik. Nah, saya rasa jadi CPO ini sentimennya lebih sustainable dibandingkan dengan properti. Nah, kalau yang properti ini memang kan belum digodok secara matang. Nah, nanti takutnya kalau misalnya ada kayak misalnya misalnya pemerintah membebaskan pajak barang mewah untuk properti, tapi mungkin hanya certain kelas gitu. Nah,